Jadi kalau ditanya adakah impact ekonomi dengan boycotting ini, ada. Itu the least we can do kan. Kalau menggunakan sepatu mereka, saya normal saja karena mereka melihat historical data. Dan kalau kita juga melihat pada historical data, memang selalunya data historis itu menunjukkan bahwa boykot ini sifatnya cerita tentang boykot. Katanya dulu pernah terjadi hoarding. Situasi ini diadukan kepada khalifah ketika itu dan khalifah mengambil sebuah keputusan yang tidak populer. Yaitu dia tahu bahwa perusahaan ini katakan misalnya support Israel, dia harus keluar. Karena kalau dia bertahan di sana misalnya, dia tahu bahwa pekerjaan yang dia lakukan itu sama dengan membantu orang-orang yang akan membunuhi anak-anak, perempuan, kaum muslimin. Welcome to Halal Brew Indonesia. Now guys, things are gonna get really cringy in a bit because I'm gonna switch up the language. Assalamualaikum Dr. Abdul. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, insyaAllah. Wow, tadi pagi pergi ke Solidarity Run. Betul, alhamdulillah ikut jalan dengan anak-anak. Anak-anak? Berapa orang anak? Kalau anak semua ada 8, tapi tadi Masya Allah. Satu kampung. Satu kampung, betul. Tapi yang tadi ikut hanya 1 orang karena kebetulan yang lain sedang kurang sehat. Kurang sehat, Masya Allah. Ada flu, ada yang pening kepala semua. Jadi bukan alasan ya? Bukan. Karena actually anak-anak semuanya suka kalau Masya Allah. Kalau di Indonesia ini kan hari ini sebenarnya sama nih. Di Indonesia hari ini di Monas yang lebih dari 1 juta orang berkumpul. Ada saya menonton. Itu semua mereka membayangkan kalau ada di Indonesia nih keluar nih semua. Masya Allah, jalan-jalan. Itulah. So, doktor, saya lihat doktor punya kelulusan kebanyakannya in Islamic finance, correct? Iya. Ya, okay. So, sekarang kan topik yang paling hangat, kenapa macam ada Malaysia? Gak apa. Terusin aja. Nanti balik lagi tuh. Balik lagi. Conversion nanti. Okay. Sekarang kan topik yang hangat is boycott. Boycott, betul, yes. betul. Jadi, saya rasa ya, nggak ada orang yang lebih cocok diundang di podcast ini selain diantaranya lah. Mudah-mudahan selain daripada doktor lah. Ya. Jadi saya ada membaca juga dari postingan orang-orang lah. Di antara concern yang timbul daripada boycott ini, apabila sekiranya lah McDonald's, pekerjanya kan orang-orang kita juga. Betul, jadi kalau kita boycott, how does it? Adakah itu affect di orang ataupun macam mana? Jadi adakah impactnya begitu kuat dari segi ekonomi ataupun macam mana? Untuk boycotting ya. Yeah. Oke. Jadi dulu waktu saya ambil S2 ni master ya. S2 ya? S2, S1 degree, S2 master, S3 PhD. Masya Allah. 3 sudah ada Ustaz ya? Ustaz. Boleh lah. Insyaallah. Jadi waktu saya ambil second master sebetulnya, karena first master di Indonesia dalam bidang fikih, second master dalam bidang ekonomi dari UIA Malaysia. So ada satu mata kuliah itu modul namanya Siasat Syariah waktu itu. Jadi yang mengajar itu saya masih ingat namanya Najmuddin Zangki. Karena namanya fancy nih kan. Karena Najmuddin Zangki ini bapak buyut daripada Salahuddin Al-Ayyubi yang penakluk Palestina, Al-Quds. Masya Allah. Ya, Salahuddin This is direct descendant ya? Iya, jadi Najmuddin Zangki kalau tak silap ayah atau kakek daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Nanti mungkin ini karena dalam podcast ya, saya juga mungkin ada disclaimer kalau informasi yang saya sampaikan mungkin referensinya kurang tepat karena akademik ya biasa. Dalam dunia akademik kalau referensi yang kurang tepat nanti boleh disampaikan lah. Saya akan koreksi insyaallah. Tapi dalam ingatan karena saya tidak bawa buku-buku nih. Santai. Jadi dalam aja. ingatan saya ini Dr. Najmuddin Zangki, kami ketika kuliah itu membahas tentang buku yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, namanya Al-Ahkam Sultaniyah. Tapi saya lupa waktu itu karena ada beberapa buku, apakah dari buku itu atau buku yang lainnya. Tapi saya ingat yang menjadi dasar dalam boykot ketika itu ya. Jadi dosen sebutnya ya, pensyarah. Jadi dosennya itu bilang
cerita tentang boikot. Katanya dulu masa Umar bin Khattab atau salah satu khalifah yang lain itu pernah terjadi hoarding. Ya, jadi orang-orang pedagang-pedagang yang tidak memahami Islam ya, ketika itu orang-orang non-Muslim itu menimbun daging ya, khususnya daging kambing. Ditimbun. Hoarding ya. Hoarding, betul. Menimbun bahasa Brunei lain. Oh, lain. Menimbun lurus kah? Betul kan? Jadi menyimpan sebetulnya untuk menaikkan harga kan? Dia simpan tuh sengaja supaya barang itu menjadi langka. Sehingga harga naik kan, biasa demand supply rule kan? Ya. Jadi karena supply berkurang, demandnya tinggi, diharapkan harganya naik. Nah, situasi ini diadukan kepada khalifah ketika itu, dan khalifah mengambil sebuah keputusan yang tidak populer, yaitu mulai hari ini umat Muslim diharamkan makan daging kambing. Bayangkan ketika itu orang Arab nggak mungkin nggak makan daging kambing kan. Pergi ke restoran Kiarong sana masih ada daging. Itu sinonim. Sinonim cari lamb kan. Jadi keputusannya ketika itu adalah khalifah ketika itu mengatakan umat Islam diharamkan makan daging kambing. Dan karena umat Islam ketika itu kan masih generasi awal, sam'an wa ta'atan. Jadi ketika mendengar khalifah sudah ya. Akhirnya bulan demi bulan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, umat Islam tidak mencari daging kambing. Jadi semua daging kambing yang ditimbun, disimpan oleh orang-orang yang ingin mengontrol harga ini, yang katakan non-Muslim ini, itu akhirnya sebagian besar sudah hampir busuk. Ya, daging itu sudah hampir busuk. Ya. Kemudian setelah hampir busuk semuanya, akhirnya mereka keluarkan daripada tempat menimbun itu. Kemudian mereka jual dengan harga yang murah. Ya. Nah, ketika jual harga yang murah itu dikabarkanlah khalifah bahwa daging kambing ini sudah mulai ada di pasaran. Ya, kemudian harganya juga sudah murah, tidak lagi seperti yang sebelumnya. Maka khalifah ketika itu mengatakan kalau begitu mulai hari ini umat Muslim dibolehkan lagi makan daging kambing. Nah, setelah itu diborong paham ya? Wholesale. Betul. Wholesale. Nah, diborong oleh orang Muslim, diambil gitu ya dengan harga yang begitu murah gitu ya. Jadi kalau ditanya adakah impact ekonomi dengan boycotting ini, ada. At least itu the least we can do kan. Itu hal terkecil yang bisa kita lakukan sebetulnya ya. Untuk boycotting, karena untuk pergi ke sana walaupun semangat tinggi nggak bisa lah ya, karena kita terbatas geographically jauh kan, ya secara geografis kita ini jauh daripada Palestina dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada impactnya daripada boycotting ini? Ya, baru-baru ini saya melihat di IG gitu ya, ataupun juga kalau mau dicek juga boleh di Yahoo Finance atau di mana. Jadi beberapa stok company-company besar yang diboykot itu kan drop. Harga mereka drop, dan itu kerugian besar sebetulnya ya bagi orang-orang pemegang saham ya, para investor ya. Kemudian mereka juga mungkin sudah mulai ragu kapan boykot ini akan berakhir ya. Dan kalau situasi terus seperti ini, bukan tidak mungkin bahwa memang harga saham itu akan terus menurun. Gitu ya. Gitu. Nah, mungkin yang perlu dipertanyakan adalah apakah Muslim bisa konsisten dengan pemboikotan ini ya. Karena kan yang biasanya terjadi itu, ini kalau yang saya perhatikan ya, jadi ketika ramai-ramai seperti ini boikot. Setelah 1 bulan balik lagi, dia beli lagi barang yang sama dan seterusnya. Jadi seolah-olah boikotnya itu bersifat musiman. Padahal penjajahan bangsa negara Israel kepada Palestina itu tidak musiman. Dia continue ya, terus menerus seperti itu. Jadi mestinya kalau boikot itu bisa secara istiqomah ya, dalam boikot itu, insya Allah sebenarnya kita juga kan punya banyak barang substitute sebetulnya kan, barang-barang pengganti ya. Nah, kalaupun tidak ada, semestinya itulah kesempatan kaum muslimin untuk membuat produk-produk alternatif untuk menggantikan yang mainstream ini sebetulnya. Jadi mungkin kalau dalam pandangan saya bisa insya Allah, tapi kalau dia long term sifatnya. Kalau short term cuma diboikot 1 bulan ya, kayaknya impactnya nggak terlalu signifikan tuh. Nggak signifikan. Kalau cuma 1 bulan setelah itu balik lagi ya. Tapi kalau bisa konsisten bukan 1 bulan,
tapi 1 tahun, ya. Bukan setahun tapi 1 dekade misalnya. Wah, itu luar biasa itu. Luar biasa impactnya. Iya. Seperti yang doktor cakap tadi, ini kesempatan buat kaum muslimin untuk bikin alternatif. Saya terus terang ya. Saya sudah memikirkan sekarang. Saya nak pergi ke tempat-tempat seperti Malaysia ataupun mungkin Indonesia untuk mencari manufacturer, pabrik-pabrik untuk kan minuman kegemaran kita kan selalunya yang disebut-sebutkan itu kan. Tapi sekarang kan saya punya prinsip sudah kuat. Jadi macam aduh, ini mesti Kalau di Brunei ini udah ada belum sih produk-produk lokal minuman seperti mungkin itu? Nggak banyak ya. Nggak banyak. Oke. Nggak banyak ya. Jadi mungkin juga sebab demand nggak kuat ya. Jadi betul. nanti dia punya manufacturing cost is tinggi lah. Betul. Ya. Dan biasanya juga kalau dengan nilai tukar uang yang tinggi terhadap rupiah, kalau diproduksi di Brunei susah dijual di Indonesia. Betul. Mesti kebalikan ya. Produksi di Indonesia dijual di Brunei. Mungkin insyaAllah boleh sustain lah. Tapi kalau sebaliknya agak berat. Buat orang Indonesianya berat. Belinya mahal banget. Jadi ya, ini saya setuju. Mungkin ini satu kesempatan untuk siapa saja ya untuk menjadi alternatif kepada produk-produk yang disebut-sebutkan inilah. Jadi for today saya mau bicara eksklusif spesifik tentang McDonald ya. Just recent ini saya ada melihat McDonald Malaysia membuat keterangan kepada Dr. Maza Mufti Perlis atau Mufti Perlis. Ya, keterangan and one thing, satu perkara yang saya nampak di sana, walaupun pihak pengurusan McDonald Malaysia menyatakan that political support dicanggah sama sekali oleh Corporation McDonald. McDonald Malaysia did not specifically say adakah ada orang stand dengan Palestine atau tidak. Ya, kalau McDonald itu kan franchise ya. Ya, saya rasa wajar sebetulnya kalau melihat daripada kacamata owner McDonald yang di Malaysia misalnya. Pertama, dia juga ragu apakah boykot ini akan berjalan panjang atau tidak. Kalau boykot ini seperti yang sebelum-sebelumnya, ya paling-paling 1 bulan kan, 2 bulan. Untuk apa juga declare I stand with Palestine kan? Atau nanti akan lupa sendiri gitu. Tapi kalau umat Islam bisa komitmen istiqomah bahwa tidak akan lagi mengkonsumsi barang-barang yang berdiam diri atau bahkan malah against Palestine misalnya, itu baru dia akan berpikir 2 kali, 3 kali, mungkin 4 kali, mungkin 10,000 kali untuk berpikir should I say or not? Stand with Palestine. Declaring. Tapi kalau berdasarkan historical data yang ada gitu kan, boykot ini hanya berjalan mungkin 1 bulan, 2 bulan, untuk apa juga ya, karena dia juga akan menjadikan posisi dia berbahaya di dalam dari sudut franchise, peraturan franchise. Ya, peraturan franchise. Nanti bisa dicabut kan izinnya. Itu lagi izin licensingnya. Jadi saya rasa kalau menggunakan sepatu mereka gitu kan, kasut ya, on their shoe, saya normal saja. Perilaku seperti itu normal. Ya, karena mereka melihat historical data, dan kalau kita juga melihat pada historical data, memang selalunya data historis itu menunjukkan bahwa boykot ini sifatnya musiman. Ya, dia tidak berkelanjutan. Itu. Oke. Sekarang kita balik semula ya. Topic of boycott, dia memang ada impact dengan ekonomi, walaupun impactnya cuma dari historical data, cuma musiman. Ya. Now, bagaimana pula dengan
pekerja-pekerja yang Oh ya. ya sebab kan kita boycott. What about orang punya pekerja yang Muslim yang have nothing to do with the conflict? Betul. Well, setiap action kita mesti ada consequences kan ya. Jadi setiap yang kita lakukan mesti ada konsekuensinya. Ketika seseorang melamar bekerja di sebuah company, katakan McDonald, dia tahu McDonald ini berafiliasi dengan siapa. Artinya semestinya dia juga tahu bahwa satu masa dia boleh jadi harus meninggalkan McDonald itu. Gitu. Jadi sama seperti kalau dalam kumpulan fatwa mufti State Mufti Brunei, ada tahun lama sekali saya baca itu, ini documented dalam tahun 1980-an. Dia ada satu buku kan, compilation of State Mufti Fatwa with regard to Islamic economics and finance issues semua. Ada tahun 80-an kayak itu bertanya pasal bolehkah Muslim bekerja di bank konvensional? Jawabannya memang tak boleh. Karena apa? Ada dua isu. Pertama, isu riba. Isu riba ini artinya karena pada saat bank konvensional itu kan pendapatan utamanya adalah daripada spread bunga bank yang diambil daripada financing loan customer dengan bunga bank yang dia bayarkan kepada depositors kan. Ini main source of income-nya bank. Jadi itu pertama, sumber gajinya daripada harta yang subhat. Yang kedua, katakan itu subhat lah. Kalau subhat maknanya masih gray area kan. Yang kedua, kalau bekerja di bank konvensional, maknanya dia membantu untuk memperkuat fondasi bank konvensional itu supaya dia tetap establish, sustain. Which is for Muslims jadinya susah untuk menghindari bank konvensional ini, riba jadinya. Nah sama juga sebetulnya kalau dianalogikan kepada yang ini tadi misalnya. Ini kalau dalam pandangan sederhana saya lah ya. Dia tahu bahwa perusahaan ini katakan McDonald's misalnya support Israel ya. Misalnya that's what misalnya dia tahu bahwa ini support Israel, dan maka dia juga harus bersiap konsekuensinya bahwa dia harus keluar anytime dia harus keluar gitu. Karena kalau dia bertahan di sana misalnya ya, maka dia tahu bahwa pekerjaan yang dia lakukan itu sama dengan membantu orang-orang yang akan membunuhi anak-anak, perempuan, kaum muslimin ya, seperti itu. Jadi kalau dia punya kesadaran sebetulnya ya mungkin dia akan menarik diri misalnya ya. Tapi kalau kan banyak juga yang beralasan tapi kan kami nggak bisa bekerja lagi misalnya. Susah mencari pekerjaan yang lain gitu ya. Sebetulnya rezeki Allah tuh banyak ya. Banyak kayak podcast nih mungkin juga bisa jadi kan rezeki ya. Rezeki kan kita nggak pernah tahu ya pintu rezeki itu Allah rahasiakan. Ya, sampai memang kita nih sampai ke sana lah gitu. Sampai ke sana. Jadi wallahu alam bisawab. Saya pun datang ke Brunei pun nggak pernah kebayang sebelumnya. Masya Allah. Tiba-tiba aja datang ke Brunei gitu kan. Iya. Jadi memang nggak rahasia Allah itulah. Yang jelas kalau setiap pagi hari Jumat subuh ya, imam itu kan baca sajadah ya. Di salah satu ayat itu yang saya jadi favorit itu ketika Allah itu berfirman fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi sebetulnya Allah itu sudah menyimpan gitu. Ya, fala ta'lamu nafsun, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang kami sembunyikan dari mereka gitu kan. Jadi sudahlah tidak tahu disembunyikan pula. Gitu kan. Jadi ketika kita mendapatkan itu rasanya tuh luar biasa sebetulnya. Ya. Kayak misalnya anak kecil nih ya. Katakan anak saya birthday ya, ulang tahun. Kemudian dia tidak pernah menyinggung tentang ulang tahunnya dia, ya. Tapi saya menyiapkan hadiah, ya. Saya tidak pernah memberitahu dia bahwa saya menyiapkan hadiah. Yang kedua,
hadiah itu saya sembunyikan di sebuah tempat. Ya. Nah, kira-kira ketika anak saya katakan dalam sebuah lemari gitu ya, ketika dia membuka misalnya, dia nampak itu hadiah tertulis untuk Ananda siapa misalnya. Itu kan perasaannya luar biasa gembira gitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah kaum muslimin ketika Allah fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Kuncinya adalah min qurrati ayun. Apa-apa yang diberikan Allah itu pasti qurrati ayun. Qurrati ayun itu kan menenangkan jiwa, menyejukkan mata, pikiran jadi tenang gitu ya. Nggak mesti kaya, nggak mesti banyak harta, tapi hidup itu macam apa, enak saja, dibawa enak, kemana-mana enak, ya apa namanya, tidak membawa tekanan, dapat family, ya, beristri, istri pun apa namanya orang salehah gitu ya, dapat anak-anak, mungkin anak itu bukan juara di kelas, bukan champion, tapi punya adab, ya punya ethics, sopan dengan orang tua, itu qurratu ayun. Ya, jaza'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari amal-amal kita, amal-amal soleh. Jadi sebenarnya kuncinya bukan pada pekerjaan, tetapi pada amal-amal soleh yang kita lakukan. Gitu. Nah, jadi kalau prinsip saya seperti itu. Jadi kunci kebahagiaan itu bukan pada pekerjaannya apa, ya, tapi dengan pekerjaan yang dia lakukan itu apa yang bisa dia lakukan untuk agama Allah itu apa. Gitu. Kira-kira begitulah. Saya pernah dengar ya, dua perkara yang sudah ditentukan. Satu adalah ajal. Iya, betul. Dua adalah rezeki. Betul. Ada empat sebetulnya. Ada empat. Karena hadisnya itu jelas. Dalam hadis arba'in itu dikatakan in ahadukum yujma'u khalquhu fi batni arba'ina yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqah mithla dzalik, thumma yakunu mudghah mithla dzalik, thumma yursalu ilaihil malak. Jadi manusia itu dalam perut ibunya kan 40 hari ya. 120 hari. Nah, kemudian thumma yursalu ilaihil malak. Kalau Allah kirimkan malaikat setelah 120 hari itu, kirimkan malaikat, thumma yursalu ilaihil malak, fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Jadi malaikat itu membawa ruhnya dengan 4 kalimat. Sesuatu yang sudah ditetapkan di lauh mahfuz. Ya. Bikas bi rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, perbuatan dia selama di dunia nih. Ya. Kemudian wasakiyun aw sa'idun, apakah dia di dunia akan sengsara atau bahagia. Di 4 hal ini sudah tertulis sebetulnya. Nah, jadi macam kayak kita nih berpodcast ini, mungkin saya nggak tahu awalnya, tapi sudah pasti tertulis. Masya Allah. Di lauh mahfuz bahwa Abdul, kamu datang jumpa Hadi, ya kan hari apa nih? Hari Ahad gitu ya. Apa namanya, jam 4 gitu. Jadi apa sudah ditentukan gitu. Walaupun apa namanya ada hal apa jadi gitu. Jadi boleh elaborasi. Iya. Atau dijelaskan lebih lanjut. Trying my best. Gak apa. Oke, boleh nggak dijelaskan lagi lebih baik? Satu, berbalik semula kepada ajal. Ya. Oke. Ajal sudah ditetapkan. Betul. Kemudian apakah gunanya orang berdoa panjang umur sedangkan ajal sudah ditetapkan? Adakah ajal ditetapkan right to the second ataupun macam dia ada leeway? Macam adakah ajal sudah ditetapkan pukul 5 ataupun dia ditetapkan meninggal pada hari ini tidak tentu pukul berapa? Macam kalau bicara ajal, sebetulnya takdir Allah ya, itu sudah sangat spesifik. Sangat spesifik gitu ya. Masalah waktunya, tempatnya gitu ya. Itu sudah sangat spesifik. Jadi apa namanya, baru-baru ini, mungkin tahun ini juga, awal tahun kah atau pertengahan tahun, orang yang meninggal di kapal selam yang mencari Titanic tuh. Tahun ini ya? Tahun ini kan ya? Tahun ini gitu. Bayangkan dia untuk mati saja mesti bayar berapa juta dolar tuh. Dia dengan anaknya gitu. Memang ketetapan Allah bahwa dia mati di dasar laut gitu. Ya. Dia mati di dasar laut, apa kalau nggak salah bilioner dari Qatar atau dari mana gitu ya. Jadi apa Allah sudah tetapkan dia mati di dasar laut, entah gimana caranya, akhirnya dia bayar juga tuh ya. Dia bayar sampai mungkin ratusan ribu atau mungkin juta dolar untuk dia mati di bawah. Gitu. Nah, ini sudah ketentuan Allah seperti itu gitu ya. Jadi spesifik ya? Sangat spesifik gitu ya. Nah, itulah sebabnya Imam Hasan Al-Basri gitu ya, dalam salah satu nasihat beliau mengatakan bahwa karena aku sudah tahu bahwa ajalku itu pasti datang gitu ya. Maka
dia selalu mempersiapkan dirinya, gitu ya. Sehingga masalahnya nih dia nggak tahu kapan datang, tapi pasti datang gitu. Ya pasti datang, cuma nggak tahu kapan. Akhirnya Imam As-Salabasi mengatakan dia setiap masa itu mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Allah itu, karena dia nggak pernah tahu gitu ya. Yaitu Imam Hasan Al-Basri ya, seorang ulama yang hidup di 3 zaman ya, kibarus sahabah, sigarus sahabah dan tabi'in. Umurnya cukup panjang Hasan Al-Basri itu. Jadi Berapa umurnya? Mungkin 90-an lebih ya, sehingga dia sempat berjumpa dengan Umar bin Khattab, kibarus sahabah kan. Dia juga berjumpa dengan Anas bin Malik yang sigarus sahabah. Dia juga berjumpa dengan para tabi'in yang generasi awal yang tidak berjumpa itu gitu ya. Nah, jadi memang beliau Hasan Al-Basri sangat luar biasa kalau baca nasihat-nasihat beliau gitu ya. Memang bagus lah ya. Jadi untuk kita renungkan ya, setelah itu kita jalankan. Kadang-kadang kan cuma kita renungkan doang, nggak dijalanin gitu. Gitu ya. Jadi insya Allah kalau bicara ajal itu bukan pertanyaan baru sebetulnya, karena para sahabat juga sudah bertanya misalnya kepada Umar bin Khattab, ya Umar, kalau sekiranya takdir itu sudah ditetapkan, untuk apa kita berusaha gitu kan? Ngapain juga berusaha begini begitu? Dan kata Umar, masalahnya kita ini juga nggak tahu apakah takdir kita tuh berusaha atau tidak gitu. Maksudnya macam mana? Maksudnya gini, misalnya kenapa juga saya harus belajar sampai S3 misalnya, gitu ya? PhD ya? PhD. Kalau misalnya takdir saya adalah seorang, karena kebetulan kalau Allah yarham bapak saya itu kan driver bus ya, di Saudi Arabia. Masya Allah. Ya, jadi terpisahlah jauh gitu ya. Jadi tapi Allah yarham ya sudah meninggal gitu ya. Jadi kalau misalnya saya belajar S3 dan kemudian kalau saya memiliki pengetahuan bahwa saya akan tetap, misalnya saya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh bapak saya misalnya ya, sebagai driver bus misalnya, ya tentunya saya nggak perlu sekolah sampai PhD. Ya. Tapi masalahnya saya sendiri tidak tahu my future itu seperti apa. Ya. Jadi kita saja terbatas pengetahuannya tentang masa depan gitu ya. Apalagi untuk mengetahui takdir kita ini udah. Nah, karena kita tidak mengetahui takdir itulah makanya kita ini berusaha sebetulnya ya. Berusaha untuk memiliki masa depan yang baik gitu. Nah, ternyata betul masa depannya baik. Ya memang itulah takdirnya gitu. Bahwa memiliki masa depan yang baik gitu. Tapi setelah saya belajar S3, tetap saja misalnya saya menjadi driver misalnya kan, bus driver misalnya. Nah, itu memang takdir saya sudah menjadi bus driver. Tetapi belajar saya sampai PhD misalnya itu tidak mengurangi kemuliaan seseorang gitu. Iya, betul. Jadi artinya pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang bisa menyesatkan juga sebetulnya. Iya. Bisa bikin orang jadi nggak perlu kerja kan? Iya, gitu. Jadi pemahaman ini yang kalau ada orang ekstrim ya mengambil pemahaman itu membuat dia jadi malas. Ya, misalnya saya beribadah saja kepada Allah, nanti dapat makan nggak dapat makan urusan nantilah misalnya gitu ya. Ya, enggak boleh juga. Rasulullah kan melarang seperti itu. Gitu ya. Jadi boleh beribadah, tapi tetap dia juga berusaha. Apalagi kalau dia sudah menikah, misalnya kan, dia punya tanggung jawab. Ya, nah itu luar biasa. Dan sebagai rewardnya Allah Subhanahu wa mengatakan, kalau kalian berusaha, ya laki-lakinya misalnya, ya sebagai seorang suami gitu ya, mencari nafkah, ya bekerja dia, meninggalkan masjid. Ya setelah subuh gitu kan, ada orang yang sampai duha segala macam, nggak apa-apa, itu amalan dia gitu. Tapi amalan orang yang bekerja pergi ke office, ya kemudian dia bekerja, dia berkeringat, dia mengantuk, dia scolded oleh bosnya gitu kan, dapat marah dari bosnya semua, itu semua bernilai pahala insya Allah ketika dia Allah SWT itu menjamin setiap suapan nasi yang masuk ke mulut istri dan anak-anak itu nilainya semua sedekah buat si suami itu. Nah, jadi jangan terlalu misalnya saya mau bilang bahwa hidup ini balance saja, seimbang saja. Ya, amalan akhirat, amalan dunia seimbang saja.
jangan terlalu ekstrim. Jadi tadi berbalik kepada soalan yang saya ajukan. Kalau dosen ini kalau ngomong kemana-mana. Kalau orang berdoa panjang umur, jadinya itu it's part of the takdir lah. Iya, betul. Tapi ada juga para ulama juga berpendapat bahwa ada doa-doa tertentu yang bisa menahan bala ya, yang bisa menahan misalnya keburukan-keburukan yang akan terjadi pada orang tersebut gitu ya. Nah, itu para ulama itu sudah memiliki dalil ya dalam sampai kepada kesimpulan seperti itu. Dan kalau saya bukan pada tempatnya misalnya mengkritik atau mengatakan tidak setuju dengan pendapat itu. Karena memang saya meyakini bahwa para ulama-ulama terdahulu itu ya kalau bicara kan nggak sembarangan. Maksudnya kalau bahasa Indonesia nggak asal ngomong gitu. Gitu ya. Mesti ada dalilnya gitu ya. Mesti ada dalilnya. Jadi insya Allah sih kalau yang seperti itu tidak menjadi perdebatan yang sampai misalnya tingkat mengkafirkan satu sama lain, enggak sih ya. Tapi memang ada beberapa pandangan misalnya bersilaturahmi itu memanjangkan umur, ya. Boleh jadi maksudnya betul dia menjadi panjang umurnya, atau boleh jadi umur dia tetap sama. Tapi karena dia rajin bersilaturahmi, orang itu walaupun dia sudah meninggal, orang itu selalu ingat. Jadi simbolik ya? Ya, karena ingatan itulah maka umurnya panjang. Masih disebut-sebut dia. Disebut-sebut. Dia orangnya baik sekali ya, sayang meninggalnya kenapa terlalu cepat, tapi dia baik sekali. Dengan keluarga saya selalu kalau datang membawa buah, kalau datang. Jadi orangnya sudah mati. Tapi umur ingatan orang kepada dia terus ya sampai berdekade-dekade. Itulah sebabnya para ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang mau mengambil resiko ya. Para ulama kan mengambil resiko ya, taking risk. Misalnya taking risk untuk memorizing Quran. Itu kan taking risk sebetulnya kan. Dia mengambil resiko dia. Nggak macam saya misalnya gitu kan ya. Tapi orang-orang yang menghafal Quran ini mengambil resiko bahwa dia mengurangi masa-masa bermain. Dia mengurangi orang-orang pergi ke the mall, dia enggak. Dia murajaah misalnya kan, dia murajaah terus. Itu resiko yang dia ambil gitu kan. Nah, orang-orang yang mau mengambil resiko ini, insya Allah dia akan dikenang, dia akan diingat. Para ulama semua seperti itu. Orang-orang besar ya, para pahlawan negara kita, semua seperti itu. Ya, mereka yang mengambil resiko yang berjalan mungkin tidak mengikuti jalan kebanyakan orang, ya. Nah, orang-orang seperti ini akan diingat oleh kebanyakan orang itu. Ya. Allah alam. Biasa kalau dosen ngomongnya kemana-mana. Saya mau ngomong nih, boykot musiman kan, mengikut historical data yang doktor sebutkan tadi. Tapi sekarang gimana? Adakah ini finally is not musiman? Ataupun saya tadi ada lihat ada Instagram punya thread. Siapa orangnya, wallahu alam. Dia bilang, nah kan dah 1 bulan sekarang semua orang dah diam. I feel tak macam nggak perlulah bikin omong macam itu kan. Saya pun nggak tahu ya apakah saya bisa ngomong on behalf of the people misalnya gitu ya. On behalf of the ummah, tapi at least kalau saya berkomitmen untuk saya dan keluarga saya lah ya. Memang rasanya karena terus terang aja memang sampai saat ini pun juga kami boikotnya musiman ya. Artinya sampai sebelum the 7th of October hari itu ya, saya masih drive thru McD. Cuman memang setelah kejadian ini rasanya memang tapi itu pun bukan setiap hari ya. Ini perlu diklarifikasi. Ini kalau accidental saja. Tuh, dokter. Jadi sesekali saja sebetulnya, sekali aja. Memang rasanya perlu secara serius ya. Nah, ini karena sudah ngomong di podcast nih, artinya ya bukan cuma Raqib Atid yang mencatat nih ya, semua orang memperhatikan ya. Artinya memanglah biar nanti orang rumah saya confirm tidak lagi mengkonsumsi barang-barang yang berafiliasi dengan Israel Zionism ya. Baik itu makanan ataupun katakan toiletries ya di barang-barang, karena kebanyakan kalau kita lihat aja misalnya barang-barang di washroom itu kan, di kamar mandi ya, di toilet itu kebanyakan P&G, Procter & Gamble, which is sebetulnya very much affiliated afiliasi dia dengan Israel sangat kuat sekali gitu kan. Itu memang
Yalah, ini mungkin untuk keluarga saya khususnya nih harus ya tidak lagi musiman ya. Jadi harus mulai hari ini memang kedepannya sampai waktu yang tidak ditentukan ya. Berusaha sebisa mungkin, kecuali tidak ada barang yang memang untuk menggantikan alternatif, alternatif lain ya. Tapi kalau ada alternatif, susu, coklat, ya ini kan susu, coklat, kemudian barang-barang toilet dan lain-lain ya. Mungkin apalagi kalau misalnya makanan sebetulnya banyak alternatif. Di Brunei banyak restoran soalnya. Ya. Lokal restoran banyak alternatif ya. Ya mudah-mudahan sih kaum muslimin bisa lebih terbuka matanya ya. Bahwa yang terjadi adalah sebenarnya kan mereka juga akan menyerang Palestina itu sifatnya musiman ya. Tidak ada break. Ya katakan yang terakhir 2000 misalnya 15, 2014 dan seterusnya. Break itu tentu saja mereka mengumpulkan kekuatan. Ya. Resources ya. Resources, betul. Dan kekuatan itu salah satunya mereka kumpulkan dari kaum muslimin sendiri. Ya, dengan cara jutaan orang Islam selama 10 tahun terakhir membeli konsumsi, kemudian barang-barang yang berafiliasi dengan mereka. Mereka kumpulkan itu sen demi sen, dolar demi dolar, sampai billion-billion dolar. Mereka belikan rudal-rudal, mereka belikan bom-bom semua. Sebetulnya itu kan akumulasi daripada bertahun-tahun itu keuntungan yang mereka dapat. Gitu. Artinya mestinya mata kita ini sekarang sudah harus terbuka ya, bahwa kalau boykot musiman, mungkin 10 tahun lagi, seandainya ini berhenti gencatan senjata ya, ceasefire sekarang nih, kemudian 10 tahun lagi mungkin akan jadi hal yang sama. Karena walaupun sekarang dikatakan katanya Israel sudah rugi berapa billion, yang mereka mengeluarkan uang banyak kan untuk rudal-rudal, untuk Iron Dome mereka gitu ya. Amerika juga sudah memberikan duit gitu ya. Tapi uang ini akan recover dalam 10 tahun lagi kan. Nah, siapa ini yang berkontribusi ini? Ya kita juga, orang muslim juga gitu. Nah, oleh sebab itu mulai saat ini boykotnya jangan boykot musiman lagi. Ya, jadi ingat ya, jangan. Betul. Ini juga untuk keluarga saya nih khususnya gitu ya. Memang mesti committed ya, tidak lagi musiman, tapi betul-betul mencari alternatif. Ya, sekiranya bisa tinggal saja. Tapi kalau tidak bisa tinggal, cari alternatif. Ya. Cari alternatif, sebisa mungkin mencari alternatif. Ya. Dan saya rasa saat ini tidak ada satu produk di dunia pun yang tidak memiliki alternatif. Ya, betul. Kosmetik ya, itu sudah ada kosmetik yang syariah tanda kutip ya. ya. Muslim ya. Kemudian biasa kalau kosmetik itu terus merambah ke toiletries kan, ke barang-barang di toilet itu semua sudah ada semua. Sabun, shampoo semua sudah ada. Pasta gigi pun semua sudah ada gitu kan. Jadi rasanya tidak ada lagi dan mungkin hanya perlukan keazaman saja ya. Kekuatan untuk memang harus betul-betul ganti gitu. Ya, kebanyakan kan ada yang beralasan misalnya contoh kalau misalnya pembersih muka, aduh aku yang perempuan misalnya ya perempuan ya, aduh aku cocoknya dengan pembersih muka yang ini gitu ya. Seharusnya kita berpikir misalnya kita memikirkan wajah kita yang cantik ya. Di Palestina sana wajah perempuan hancur semua ya, dengan mortirnya, dengan segala macam gitu kan. Terus kita di sini bingung hanya karena nggak cocok kulitnya misalnya gitu ya. Di sana bukan tidak cocok kulitnya, sudah tidak ada kulitnya. Gitu ya. Sudah tidak ada kulitnya. Jadi mungkin sebelum berkata-kata seperti itu, mungkin boleh juga direnungkan ya bahwa jangan sampai karena alasan yang dibuat-buat gitu ya. Maka kemudian kita tetap menjadi penyumbang setia kepada Israel untuk membeli peluru dan rudal-rudal. Gitu. Nah mungkin itu sajalah yang bisa kita pikirkan ya. Pesannya jangan musiman. Jangan musiman. Jadi mesti continuity terus ya. Atau disebutnya apa? Sekarang ini lagi sering orang sebut sustainable. Nah, jadi sustainable boycott. Gitu. Sekarang kan kita sudah nampak dia punya impaknya. Ya betul. Cuma perlu konsisten. Konsisten, dipertahankan terus sampai betul-betul kalau bahasa Indonesia mendem tuh sudah sampai tanah. Turun sampai tanah, terus lagi dipaksa sampai ke bawah tanah gitu. Mendem. Sampai mendem ke dalam tanah. Macam gitu. Bahasa Brunei damam. Damam kan macam
Kapisan kan? Kapisan tau? Enggak. Jadi kapisan macam mampus. Mampus. Kapisan. Iya. Mendam Mendem itu bukan mampus. Bukan. Kalau mendem itu misalnya gini. Seseorang jatuh ke tanah, dia sudah rata dengan tanah, tapi ditekan lagi sampai masuk ke dalam tanah. Sampai masuk dalam tanah. Jadi sampai mendem lah. Bahasa standard mendem apa? Terkubur. Terkubur. Buried. Gitu, terkubur. Sekarang kita nonton kan di Instagram. Impactnya kan dah nampak kan. Bukan saja dari negeri Islam. Sekarang negeri yang bukan Islam pun berpaling kan daripada orang punya stance. Betul. Ya. Kalau dari segi economy, like yang doktor cakap tadi, let's say lah 10 tahun, do we know how much contribution is from Muslims? Do we have a data? Ada nggak? Sebetulnya sih kalau exact data mungkin tidak ada, tapi we can guess. Kita boleh roughly lah menghitung, misalnya dari Indonesia berapa, daripada Brunei berapa, bisa lah. Walaupun itu pun masih agak-agak gitu, karena kita hitung ratio untuk Muslim dan Muslim juga kan. Mungkin kalau exactly berapa, Allah alam ya, tidak tahu. Tapi kalau we combine, katakan dari Pakistan contribution berapa, misalnya katakan masuk ke satu produk saja milik mereka, ya katakan di Malaysia berapa contributionnya. Ya. Kemudian dari annual reportnya mungkin bisa kita dapatkan berapa dia bayar kepada pemilik brand itu kan. Misalnya katakan franchise owner misalnya berapa 50% atau 40% gitu kan. Sebenarnya kalau dibuat calculationnya dapat juga, boleh dapat gitu ya. Tapi exactly-nya wallahu alam berapa, tapi agak lumayan besar juga. Kalau katakan hitung Malaysia, Indonesia ya. Indonesia itu mungkin dalam 235 juta Muslim. 235 juta Muslim. Tidak semua mengkonsumsi, mungkin katakan 10%-nya saja. Berarti kan 23.5 juta. Which is sudah satu Malaysia tuh. Kan the whole Malaysia. 23.5 juta mengkonsumsi produk itu tadi ya. Kalau di Malaysia juga mungkin dengan rasio yang sama boleh dapat sekitar 5 juta orang, 10 juta orang ya dan seterusnya. Nah itu kalau dikalkulasikan ya dikira-kira berapa, besar juga contributionnya. Itulah dalam sebab berapa? Dalam berapa? Well, tergantung berapa harga dia kan. Kalau kita bicara produk ya. Wallahu alam, tapi cukup besar lah saya rasa, cukup besar. Besar. Itulah sebabnya mereka mencoba untuk bermain simpati dengan orang Muslim, negeri-negeri Muslim. Kalau bahasa kasarnya mungkin playing victim ya, dengan menyebarkan propagandanya, dengan fake accounts-nya di mana-mana gitu kan. Menyuarakan bahwa the victim is not Palestine, tapi the victims is the Israeli misalnya gitu kan. Itu kan propaganda mereka semua. Kenapa perlu ada itu? Karena mereka ingin menarik simpati khususnya kaum muslimin. Jangan sampai kaum muslimin menyerang mereka semua. Paling tidak kalau cuma 1-2 menyerang bolehlah. Kalau 100 menyerang mereka kalah. Jadi mereka berusaha bermain itu. Jadi yang penting jangan mereka menyerang bersama-sama gitu. Karena kalau mereka menyerang bersama-sama, mereka paham bahwa kalau Muslim menyerang bersama-sama, mereka kalah. Which is apa yang terjadi sekarang kan? Wallahu alam ya, sekarang ini bagaimana? At least in social media, you see. Social media kan semua orang against. Betul. Not just, bukan saja orang Muslim sekarang. Betul. Ya walaupun mungkin kontribusi sosial media tidak pada tataran misalnya terus kepada mereka yang di Gaza ya, gitu. Adalah contributionnya daripada sosial media tentu saja. Itulah sebabnya di hampir semua negara Muslim kita ada rally kan, ada ini semua ya, untuk memberikan pressure ya, tekanan-tekanan kepada mereka, walaupun mungkin
orang Israel akan tertawa saja kan, tersenyum karena tidak memberikan impact terus kepada mereka, tetap aja di bombard ya, bombard Palestina itu. Nah, jadi itulah, jadi mereka bermain di situ saja sebetulnya kalau saya lihat ya. Jadi mereka berusaha untuk agar umat Islam itu tidak menyerang secara bersama-sama itu saja. Kalau satu-satu mereka masih bisa. Misalnya katakan sekarang ini mereka dengan Palestine misalnya dengan military action ya. Dengan yang lain itu masih dengan sosial media ya, mereka masih bisa tuh. Tapi kalau di satu masa yang sama dengan military action semuanya kalah itu sebetulnya. Kalah. Tapi kalau mereka bisa diversifying the war gitu kan ya, yang satu military, yang satu misalnya social media, yang satu ekonomi, saya rasa itu masih dalam range mereka untuk mereka bisa defensif ya dalam hal itu. Mungkin di antara kelemahan umat Islam adalah bahwa kita ini banyak seperti dalam hadis Rasulullah tapi scattered. Ya, kita ini ramai sebetulnya, banyak sekali umat Islam ini. Kalau dalam statistiknya sekarang adalah 3 billion daripada 7 billion manusia saat ini. Ya, artinya bahwa kalau ada 3 orang berjalan, 1 orangnya kemungkinan Muslim. Rasionya ya? Rasionya begitu. 1/3 ya? Ya, gitu. Jadi sebetulnya ramai gitu. Tapi scattered. Scattered dan susah untuk bersatu gitu. Sebetulnya yang paling ditakutkan itulah ketika umat Islam sudah bersatu itu. Tapi karena satu dan lain hal ya, situasi kita saat ini mungkin belum sampai ke sana ya. Jadi sekarang ini yang bisa kita lakukan adalah ya kita berdoa, berkontribusi yang sebisa kita lah. Macam tadi ada donation pagi-pagi kan, ada donation, semua dikirim membantu beli obat-obatan dan lain-lain. Paling tidak itu saja ya. Paling tidak sekiranya pun tidak bisa melakukan apa-apa, tidak perlu memposting hal-hal yang bisa menyedihkan saudara-saudara kita di Palestina gitu. Seperti apa tuh? Ya, hal-hal yang bisa menyedihkan. Ya, blaming Palestine kan ada juga ya? Banyak dalam grup WhatsApp gitu ya. Selalunya apa sih di blame dari segi yang terbaru saja, case yang terbaru mereka mengatakan misalnya ini kan salahnya Hamas misalnya. Kenapa Hamas menyerang duluan, membunuh 1.300 orang, mengambil 120 sekian sandera gitu kan, hostages ya. Sandera sandera. Gitu kan, mengambil sandera gitu. Jadi wajar kalau dibalas gitu misalnya. Banyak sekali yang bicara seperti itu, menyalahkan Hamas in particular ya, menyalahkan Hamas dan seterusnya gitu. Dan mereka menutup mata, menutup telinga gitu kan, dan menutup mulutnya ketika hari-hari itu selalu terjadi keluarga yang dibunuh, diusir dari rumahnya kan oleh Israeli settlers itu kan. Jadi mereka menutup mata itu, tapi begitu terjadi ini, mereka terus menyalahkan. Nah, seperti itu. Nah, masih banyak Muslim juga. Ya, teman-teman. Jadi saya selalu kalau saya ada di grup itu, biasanya saya akan selalu sampaikan bahwa kalau kita tidak bisa berempati ya dengan apa yang dialami saudara-saudara kita di Palestina, paling tidak tahanlah jari itu. Ya. Diam saja. Paling tidak diam saja. Apalagi kalau sampai mengatakan kalau di Indonesia ada beberapa tuh yang bilangnya Hamas itu adalah buatan Israel, Hamas itu adalah pelaku bid'ah dan seterusnya. Ya? Luar biasa gitu ya. Sampai kan beberapa influencer juga coba mengcounter ya, dan mengatakan bahwasanya kalau memang tidak tahu, apalagi belum pernah menjajakan kakinya ke sana, tidak tahu, cuma tahu katanya-katanya, ya sebaiknya tidak perlulah gitu. Nah, itu pun juga untuk teman-teman kaum muslimin ya, kalaupun tidak ingin mendoakan, tidak ingin membantu donation ataupun segala macamnya, paling tidak perlu untuk menyalahkan mereka gitu ya. Karena ini sudah
banyak terjadi di beberapa grup WhatsApp menyalahkan. Kenapa? Itu kan salah mereka sendiri. Kenapa nyerang tanggal 7 Oktober itu misalnya. Macam-macam lah. Balik lagi seperti yang dokter cakap tadi kan, amal ibadah dan juga sengsara sengsara senangnya sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Ya, dan kalau sebenarnya saudara-saudara kita di Palestina itu nggak perlu kehadiran kita fisik pun, mereka nggak perlu. Ya. Karena sebetulnya mereka bisa saya yakin mereka bisa mengatasi serangan-serangan ground battle dan seterusnya gitu ya. Apalagi kalau kan video-video yang kita lihat sekarang ini ya, banyak kereta kebal yang kalau tank-tank gitu ya, tank-tank Israel tuh yang dihancurkan segala macam, itu kan banyak sekali di video-video yang mereka kirimkan itu gitu. Nah, tapi yang kita bisa, sebetulnya pertanyaannya adalah ketika nanti kita menghadap Allah itu apa yang mau kita katakan gitu. Ya. Kalau mereka jelas, kami sudah berjuang gitu kan di medan perang terus, jihad kita terus gitu kan. Kalau kita nih sekarang ya ketika bertemu dengan Allah, ma'ziratan, excuses ya ketika menghadap Allah itu apa gitu. Kalau sekarang ini paling kalau katakan saya misalnya saya bisa, ya saya udah membantu doa itu satu. Kemudian saya tidak berkata yang menyalahkan mereka itu dua. Ya. Saya membuat donation walaupun nggak banyak ya, tapi itu 3 gitu ya. 4, saya kurang makan McDonald's sudah. Boykot ya, betul. Saya sudah boykot dan insya Allah akan istiqomah terus gitu ya. Insya Allah. Gitu. Jadi 4 paling tidak saya ada excuses ya ketika menghadap Allah. Kalau mereka jelas excuse-nya, mereka menyerang, kami membalas gitu. Jelas. Jadi sebetulnya yang memerlukan ini nanti ketika berhadapan dengan Allah tuh kita gitu. Bukan mereka. Kita yang perlu untuk membela orang-orang Palestina ini, kita yang perlu gitu. Bukan mereka. Mereka nggak perlu dibela sebetulnya. Yang perlu tuh kita, sehingga nanti berjumpa dengan Allah, ini saudara kamu dibunuh, kamu ngapain aja? Gitu. Misalnya, saya nggak apa-ngapain. Terus ya saya bilang saya menyalahkan mereka, misalnya begitu kan. Wah udah tuh gitu kan. Itu mungkin langsung terus jadi ayam geprek tuh kayaknya tuh. Gitu kan. Gitu. Jadi sebetulnya itu kalau saya melihatnya situasi-situasi seperti ini sebetulnya yang memerlukan tuh kita yang jauh dari Palestina. Ya, untuk mencari bekal menghadap Allah nantilah. Kita akan ditanya kan? Kita akan ditanya, dan setiap detik hidup kita nih sebetulnya untuk mengumpulkan bekal saja. Ya, karena perintah Allah kan gitu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi setiap detik kita nih ini untuk mengumpulkan bekal untuk berjumpa dengan Allah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah itu mudah-mudahan. Tapi saya mau serius ya. Saya mau tanya, dokter. Kalau saya saya cemburu dengan our brothers and sisters. Oh, di Palestina. Ya. Oh iya, betul. Di depan mata. Betul. Saya cemburu. Why not me? Betul. Mungkin saya nggak ada military, nggak ada military skill ya. Betul. Mungkin nggak bisa reliable, tapi itu jauh lebih mulia. Betul. Bukan saja di sisi Allah, tapi di sisi seorang manusia yang seorang Muslim yang, for me it's just saya cemburu melihat, masya Allah. Betul. Ya. Apalagi yang ada melihat videonya ya, yang rumahnya dibom dia masih ketawa, masya Allah. Iya. Masya Allah. Ya itu yang dia persembahkan kepada Allah kan. Karena dalam Al-Quran juga innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bahwa Allah telah membeli, innallaha astara, Allah membeli minal mu'minina dari orang-orang beriman itu anfusahum wa amwalahum, jiwa dan harta mereka. Apa bayarannya? Bi anna lahumul jannah. Jadi mereka tahu rumah Allah ambil gitu ya. Karena apa? Karena dia yakin ketika dia ikhlas itu dia sudah disiapkan istana yang besar ya di surga itu. Makanya tidak nampak kekecewaan kan di wajah mereka, senyum. Bahkan ada yang anaknya syahid, dia malah sujud syukur. Ya kan ibu-ibu ya. Melihat seorang suami dokter, istrinya nurse, kemudian
rumah sakit yang kena. Ini video-video yang saya nampak ya. Ya. Suaminya bukan bersedih ya, maksudnya bukan bersedih sampai gitu ya, tapi dia bersedih, tapi dia mengatakan nanti dia akan berjumpa dengan istrinya di surga nanti, insyaallah. Karena dia meyakini bahwa istrinya itu syahid, gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan tuh kita nih yang di sini nih, gitu kan. Nah, makanya wajar kalau Adi kemudian jealous kan? Betul. Anak saya juga tadi nanya-nanya tuh, Bi, ini kalau mau daftar ke Gaza macam mana caranya katanya? Saya Ustaz Yusuf Majid kan datang. Ya, saya dengar saya tanya. Saya dengar podcastnya. Kemudian Ustaz Yusuf bilang kalau one is geographical kan. Betul. Second is ulul amri. Betul. So ada keborang. Itu dia. Sebetulnya kalau dibuka saja, saya jamin jutaan orang siap pergi itu. Ya. Tapi ketika itu terjadi, kira-kira dunia mau seperti apa? Dan saya rasa hal-hal seperti ini juga menjadi beban pikiran para pemimpin kita yang ada di sini. Bukan berarti mereka saya yakin mereka bukan tidur enak-enak, tidak memikirkan, tidak. Mereka memikirkan misalnya apakah peperangan itu harus berlanjut sampai ke negara kami, misalnya seperti itu kan. Banyak sekali yang mereka pikirkan itu, gitu ya. Saya yakin tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa berkontribusi sebetulnya tetap. Kalau saya memahami memang bahwa Muslim itu satu tubuh ya. Setiap Muslim kayaknya satu tubuh. Artinya ketika di Palestina itu sakit, kita juga merasakan sakit gitu ya. Tapi dalam satu tubuh juga sebetulnya ketika ada mau burp sedikit. Kenapa? Burp aja. Nanti kena masuk sini. Nanti kemana-mana burpnya. Ke seluruh dunia, wah bahaya tuh. TikTok. jadi TikTok nanti. Jadi potongan TikTok. Jadi kembali tadi ya, memahami ini saya memahami ketika Muslim di satu tubuh bahwasanya jadi gini, saudara-saudara kita di Palestina itu mendapatkan ujian seperti itu sangat berat ya. Itu karena keimanan mereka juga memang sudah tinggi. Kita nih belum apa-apa gitu. Ya, baru diuji dengan dimarahi katakan oleh supervisor di office sudah ibarat dunia sudah kiamat gitu kan. Mereka enggak lagi, mereka berhadapan dengan maut gitu ya. Sehingga kalau saya melihatnya umat Islam ini baru akan unggul ya. Unggul tuh menang ya, berjaya itu kalau semua sudah memiliki satu kefahaman yang sama ya, satu kesatuan. Bukan berarti satu kesatuan dalam arti suatu army, bukan. Tapi maksud saya adalah bahwa setiap muslim di dunia itu sudah memahami tentang pahala dan dosa itu dengan sangat baik gitu ya. Jadi agar saudara-saudara kita di Palestina itu bisa terbantu dengan baik ya. Itu kita juga di sini kalau boleh terus mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Berdoa ya, sehingga doa-doa kita ini doa-doa yang mustajab. Kita mendoakan saudara-saudara di Palestina itu doanya dikabulkan oleh Allah. Ya, emang ada orang-orang berdoa yang doanya tidak dikabul? Banyak ya. Misalnya malam dia berdoa, pagi dia minum khamr. Ya, dia malam ikut qiyamul lail padahal zuhurnya nggak sholat ya. Jadi banyak dosa-dosa yang masih dilakukan oleh kaum muslimin secara general ya, yang menyebabkan penderitaan rakyat Palestina itu juga tidak pernah berhenti gitu. Jadi saya meyakini saya meyakini kalau umat Islam di dunia itu sudah menjadi orang baik, semua orang yang taat lah, takwa kepada Allah ya tadi kan, watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau setiap manusia muslim di dunia ini menjadi orang-orang yang bertakwa, Palestina itu senang untuk dimenangkan gitu. Bagaimana caranya? Wallahu alam sih, nggak tahu juga gimana caranya, tapi keyakinan itu ada gitu ya. Ketika umat muslim di dunia itu sudah, katakan nggak semualah, majority saja. Majoritinya adalah muslim yang bertakwa, mukmin yang bertakwa kepada Allah, insya Allah Palestina kayaknya menang. Ya. Jadi Palestina ini kan sudah dua kali sudah dikuasai oleh umat Islam ya. Masa Umar bin Khattab dengan masa Salahuddin Al-Ayyubi, jaraknya itu ratusan tahun. Ya. Jadi sebetulnya pernah gitu Palestina itu di bawah kekuasaan Islam itu pernah, bukan nggak pernah. Jadi nggak usah takut. Sekarang ini saya tengok di media sosmed itu misalnya
wah kalau Palestina menang nih maknanya kiamat sudah dekat. Kan Imam Mahdi sudah akan keluar gitu. Ini bukan pertama kali pertempuran terjadi di Palestina. Ya. Umar bin Khattab pernah menaklukkan Palestina, diambil lagi oleh orang Kristen. Kemudian Salahuddin Ayyubi lagi pernah mengambil Al-Quds Palestina, diambil lagi setelah ratusan tahun gitu. Jadi apa namanya? Ya karena tanah itu kan tanah perebutan 3 agama ya. Nah, jadi nggak usah khawatir misalnya, nanti kalau Palestina menang dunia kiamat, jangan dibantu. Wah, kasihan lah orang udah mau mati kita masih mikirin takut kiamat karena pahala belum banyak ya. Enggak begitu kan cara berpikirnya lah. Ya banyakkan saja lah pahalanya. Nah itu dia. Allah itulah. Kan pintu taubat sentiasa terbuka kan. Betul. Apa? Kita boleh pergi 1000 langkah ke maksiat ya. Tapi it only takes one step to Allah punya pengampunan kan? Betul. Ya tapi yang one step itu berat. Ya karena ya itulah apa namanya. Ya saya juga merasakan ya namanya juga manusia biasa. Iman kita yazidu wa yanqus, naik dan turun kan. Ketika naik alhamdulillah, ketika turun tuh ada masanya memang ya ngerjainnya yang wajib-wajib aja gitu. Iyalah. Saya before podcast kan kita cakap tadi itu. Jadi nggak ada value added di situ. Hanya basic aja. Mengerjakan yang basic standar saja gitu. Jadi apa namanya ya itulah mudah-mudahan kalau saya ya setelah podcast ini menambah komitmen khususnya untuk keluarga saya sendirilah khususnya ya. Jadi biar lebih artinya ketika boykot itu boykot yang sifatnya sustainable. Jadi terus pokoknya boykot. Kalaupun nanti ada berita-berita sudah tidak mungkin selama brand itu tidak dirubah mesti dia akan bayar franchise itu kan ada cost-nya. Dan itu pun mereka akan diakumulasi ya. Diakumulasi 10 tahun lagi dapat beli bom lagi sebanyak 100 atau 1000 unit, bom lagi habis. Sampai Allah tentukan bila Allah alam bisawab. Klarifikasi perlu diberikan lah daripada syarikat-syarikat tertentu ini. Misalnya ya macam Airbnb kan. Itu kan semua Israel semua ya. Kemudian apalagi kalau yang siapa tuh ya Nash Daily ya. Nash Daily juga itu kan Israel. Ya, dan He is Muslim. He is Muslims tapi kalau lihat konten-konten dia kan juga sebetulnya bukan pada Muslim sebetulnya kan. Bahkan dia sempat challenge misalnya maksudnya ketika dia dibilang saya minum khamar, saya dibilang bukan muslim yang baik. Kan ada konten seperti itu. Yang namanya minum khamar ya memang bukan muslim yang baik gitu. Kenapa pula dia harus mencari alasan ini kalau pendapat saya ya gitu kan. Ya namanya minum khamar, makan pork gitu kan. Kemudian ya melakukan hal-hal yang inilah yang tidak sesuai dengan syariat ya tentunya bukan muslim yang baik gitu. Ya. Muslim tapi bukan muslim yang baik gitu. Nah, apalagi kemudian ketika blaming dia kan Arab sebetulnya ya gitu. Tapi dia menyalahkan juga orang-orang Arab Palestina kenapa memulai peperangan ini terjadi yang 7 Oktober tadi misalnya. Ya, artinya kan dia tinggal di negeri Israel itu, di negara Israel, dia sendiri tidak mau ambil peduli dengan rumah-rumah di pemukiman-pemukiman yang diambil secara paksa oleh orang-orang Israel. Gitu. Dia tidak kalau dia misalnya peduli dengan itu, kenapa tidak ada konten yang berkaitan itu misalnya? Nah, dia malah mengambil posisi sebagai yang menyalahkan orang Palestina misalnya gitu kan. Ya buat saya itu cukup menjelaskan ya bahwa di mana dia berdiri itu saja. Enggak perlu ya dia declare dia memang. Nggak perlu. Kalau saya sih sudah buat saya sudah clear gitu ya. Sudah clear. Urusan hati sih nggak tahu ya. Tapi ya karena kan kita nggak bisa tahu hati kan. Misalnya isi hati Hadi nggak tahu isi hati saya gitu kan. Nggak tahu karena makanya nahnu nahkum bizawahir. Kita ini bertahkim atau mengambil sesuatu itu ya dengan zohirnya aja kan. Misalnya
Hadi senyum ke saya, maka kesimpulan saya adalah Hadi senang dengan saya, gitu aja. Iya. Nggak perlu saya tahu ini jangan senyum palsu kan. Kan nggak tahu. Prasangka itu buat permainan syaitan. Betul, itu yang membuat kita menjadi nggak nyaman hidup ini kan gitu. Iya. Tapi satu yang zahir kan, doktor memang minat Liverpool ya. Oh, ini iya di office. Tapi ini sejak sejak ada Muhammad Salah lah sebetulnya. Sebetulnya sebelumnya sih ada klub-klub lain macam. Ada. Tapi sih ada, nggak tahu saya pas ada Muslim waktu itu sempat ada beberapa Sadio Mane gitu kan. Ya. Saya bilang ini banyak Muslim dan top-top gitu. Jadi saya mantap nih gitu ya. Jadi gitu. Muslim ini pun memang boleh menarik market ya. Wih luar biasa. Tadilah misalnya 3 billion daripada 7 billion itu Muslim ya. Itu jelas-jelas big market untuk siapa saja. Untuk siapa saja itu. Ya, misalnya Indonesia saja gitu. Makanya kalau kita lihat orang podcast Indonesia nggak pada pakai bahasa Inggris kan? Ya karena buat mereka buat apa misalnya? Buat apa betul. Nggak perlu ya. Jadi kenapa? Karena dengan market Indonesia saja mereka udah luar biasa. Gede gitu. ya? Oh gede banget. Deddy Kobusier 21 juta luar biasa itu. Ya. Gitu kan. Saya subscriber 21 aja ngos-ngosan tuh. Karena saya ada juga ada YouTube channel tapi bukan podcast. Saya bikin video, edit. 21 subscriber saja. Saya tambahlah 22. Kita subscribe. Enggak, itu konten-konten anak-anak saja. Konten Family lah. Family, kemudian konten-konten biasa lah. Mungkin ada sedikit tausiah kayak begitu aja. Can we play the video yang tadi kan? Iya, ini tadi pagi nih. Ini anak saya yang buat nih sebetulnya. Anak saya di Institut Hafiz 2 orang. Yang ikut 1 aja nih. Masya Allah. Ramai ya, tahu berapa yang datang? Kalau ada IG yang bilang tadi berapa? 8.000 kah? 8.000. Betul 8.000 ya? 8.000. Nah itu ayat Al-Imran ayat 169 ya, bahwasanya orang-orang yang syahid itu tidak mati. Tapi mereka adalah hidup ya. Itulah. Itu untuk mengingatkan diri sendiri sebetulnya ya, bahwa mereka itu sebetulnya bahagia. Kita ini yang jealous tadi seperti yang Hadi bilang ya, kita ini yang luar biasa. Aduh, mereka hebat, pengen banget gitu kan. Mereka terpilih, betul. Mereka terpilih. Mereka orang-orang jadi terpilih. Kalau saya nonton kan video yang saya nggak nyalahin mereka ya. Saya nonton video yang ada bapak-bapak yang teriak-teriak tuh kan, memang, tapi dalam hati saya cemburu, saya jealous. Betul. Sebenarnya kalau momen kesedihan itu secara manusiawi wajar. Karena ketika setelah perang Uhud itu ada beberapa orang tua yang menghadap Rasulullah SAW, kemudian nangis karena kehilangan anaknya. Oleh Rasulullah tidak dimarahi, karena wajar lah. Sedih, wajar ya. Jadi walaupun Rasulullah sudah bilang anakmu itu mati syahid gitu ya, tapi tetap aja kan kehilangan dia. Tapi Rasulullah nggak sampai kamu ini Anda. Memang begitulah psikologi manusia gitu. Jadi kalau ada nampak bahwa apa yang masih menangis gendong anaknya, itu sesuatu yang wajar saja. Mungkin traumatik juga ya. Traumatik ya, enggak apa-apa. Itu yang wajar. Tapi kan nampak setelah itu dia kemudian bisa menerima situasi itu gitu. Nah, itu menjadi istilahnya pahala yang berlipat-lipat lah buat dia gitu ya. Nah, jadi dalam Islam ini juga tidak mengesampingkan sifat dasar manusia Anda. Kita menerima ada sifat sedih, sifat malu, sifat jealous ya, makanya ada istilahnya cemburunya perempuan dengan perempuan, cemburunya ulama dengan ulama, cemburunya saintis dengan saintis gitu ya. Cemburunya podcaster dengan podcaster juga. Ya kan? itu wajar, itu fitrah itu. Manusia seperti itu. Cemburunya academician macam saya nih, ya, itu dengan academician juga. Saya kalau tengok, wih hebat dia ya. Boleh publish 1 tahun 12 articles gitu. Saya cuma dapat 6 saja. Maknanya 2 bulan 1 misalnya. Dia 1 bulan 1. Ada jealousy itu. Ya, cuman bagaimana kita nih mengemasnya. Ya, mengemas itu apa ya? Packaging. Macam packaging itu loh. Jadi
bagaimana mengemas jealousy ini sehingga menjadi produktif, ya, Dan bukan kepada negatif. Negatif. Itu aja sebetulnya. Ya, macam mana? Ya kalau podcast nih ya berarti cari ide baru kan, gitu. Cari ide-ide baru ya. Insyaallah apa namanya? Mungkin terobosan-terobosan baru gitu kan. Insyaallah lah. Ini nih baru nih. Itulah. Itu macam saya misalnya. Ini kalau pengalaman pribadi ya, secara sebagai seorang akademik itu apa namanya? Ada hari-hari itu bukan bertahun-tahun gitu ya. Standar saja gitu. Sampai ada satu masa tuh misalnya gitu. Saya naik misalnya gitu. Jadi memang saya meyakini ada lah yang seperti itu gitu ya. Ada orang yang aktif sekali mencarinya, ada orang yang qanaah, terima saja gitu kan, sambil terus berusaha misalnya gitu ya. Terus apa namanya berinovasi ya, karena dalam muamalah itu sebetulnya Islam itu kan sangat mengencourage innovation dalam muamalah itu. Makanya kaidah asal muamalah itu semuanya dibolehkan sampai ada dalil yang melarang gitu. Kalau tidak ada dalil yang melarang, maka boleh inovasi seluas-luasnya. Makanya kadang-kadang suka sedih kalau ada umat Islam yang mengatakan, wah berbisnis cara Islami mah rigid, nggak bisa fleksibel gitu. Salah sebetulnya. Salah. Jadi sebetulnya berbisnis cara Islami malah fleksibel banget. Ya. Cuman, ini ada cumannya. Tetapi sesuai dengan batasan-batasan syariat. Tidak ada riba, tidak ada gharar, tidak ada judi, gambling, ya. Tidak ada apa namanya unsur kezaliman, ya, manipulation, bla bla bla. Itu emang nggak boleh ada. Tapi kalau itu tidak ada, boleh berinovasi apapun. Ya. Apa namanya? Kemarin saya baru jumpa tuh hari Jumat pagi, saya kan biasa mengisi kajian sirah nabawiyah di Sholihin ya, Majelis Sholihin setelah subuh hari Jumat. Ternyata salah satu jamaah itu ada yang mengenalkan satu metode mengaji baru ya, dengan cara menari. Jadi gerakan tangan semua gitu ya. Kemudian setelah selesai mengaji itu bertanya ke saya, Ustaz, ini menurut pendapat anta nih gimana nih? Ya kalau model misalnya, saya pun nggak bisa sebetulnya. Jadi dia mengaji itu dengan gitu ya, tangan-tangan gitu. Ya ada saya pernah dengar ya? Ya. Gitu. Terus apa namanya? Kalau sefaham saya, innovation dalam learning ya atau learning techniques misalnya itu sangat encourage dalam Islam, tidak ada masalah itu. Yang jadi masalah kalau ini kan belajar saja misalnya tabat siada abila habiu wa tab misalnya gitu kan. Nah, dia ada tuh, saya pun nggak bisa cara. Dia ada cara itu. Saya bilang kalau ketika belajar itu boleh, terserah mau begini pun boleh. Tapi yang nggak boleh ketika sholat. Iya. Gitu. Susah jadi tuh. Batal kalau sholat. Gitu. Satu masjid. Jadi sebetulnya innovation dalam Islam itu luar biasa. Apa namanya? Highly encourage lah. Sangat digalakkan. Encourage itu digalakkan. Sangat digalakkan di dalam Islam ini. Jadi jangan terbalik menganggap Islam ini sangat rigid ya, tidak memberi kebebasan. Seseorang yang merasa terbatas dengan Islam, mesti dia orang yang akan bermain di tempat yang haram. Nah, itu kesimpulan saya. Karena dia merasa nggak nyaman kalau tidak main riba misalnya. Dia tidak nyaman kalau tidak gambling. Dia tidak nyaman kalau tidak gharar, penipuan, fraud. Ya. Dia tidak nyaman kalau tidak ada manipulation. Ini orang-orang seperti ini kalau dihadapkan dengan sistem Islam, wah ini yang paling pertama untuk menolak ini orang-orang seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang jujur, yang istiqomah, qanaah dengan rezeki dari Allah, dihadapkan dengan ini malah lebih termotivasi. Lebih termotivasi. Dia akan mencari cara bagaimana caranya supaya inovasi itu selalu hadir gitu. Selalu hadir. Hadir. R-nya jelas ya, hadir. Okay. Since Dr. is Islamic Finance and Business. Kalau zaman sekarang nih 2023 dan kemudian dalam 2 bulan lagi 2024. Betul. Apa sih bisnes yang kalau saya tanya doktor, bisnes macam mana yang bagus untuk diceburi? Ya, oke. Saya malah berpikir mau bikin podcast kayak.
mau bikin kayak gini, kayak podcast gini ya. Betul. Ayo kayaknya apa namanya, terus terang ini pertama kali, jadi mungkin baru pertama ngeliat studio macam ini. Tapi Allah alam lah, karena memang amanah saya di kampus juga kan banyak juga ya. Apalagi sekarang postgraduate coordinator untuk Master of Islamic Finance, kemudian juga apa namanya dapat amanah mengadakan conference ya tahun depan daripada rektor. Tapi kalau bicara tentang kira-kira bisnis ke depan ya, kalau saya mungkin itulah saya memiliki keterbatasan dalam mengetahui untuk misalnya mengetahui bisnis apa ya. Tapi yang jelas gini, yang penting prinsip-prinsipnya ya, bahwa bisnisnya ini harus dilakukan sesuai dengan yang memiliki rizkinya. Jadi pernah dengar cerita Insinyur Salah Atiyah yang di Mesir. Ya. Jadi Salah Atiyah ini Allah yarham ini, itu ketika dia memulai bisnis dari sangat kecil gitu ya, dia bermusyarakah ya, bermusyarakahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya maksudnya gimana? Jadi modal uang dari dia, tapi dia minta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap keuntungan yang dia dapatkan dia bagi 50-50. 50% untuk Allah, 50% untuk dia dari semua profit yang dia dapatkan. Maksudnya yang untuk Allah ini gimana? Ya dia Charity. Betul, charity, dia bangun sekolah, tapi dia memang tidak usik-usik nih. Pokoknya dia memperhatikan betul apa-apa yang datang, yang dihasilkan dari usaha dia bagi dua keuntungan itu, profitnya. 50% untuk Allah, 50% untuk dia. Ya, karena dia berpendapat bahwa rezeki ini datang dari Allah, maka Allah punya peranan di situ, punya role. Maka kemudian dia sesungguhnya walaupun nampak orang saya bawa the sole owner misalnya kan, tapi dia mengatakan sungguhnya saya bermusyarakah dengan Allah, maka setiap profit itu setiap bulan dia bagi gitu ya. Kemudian terus lama-lama portion Allah itu semakin besar dia bagi, karena perusahaan dia ternyata semakin besar. Akhirnya setelah perusahaan itu semakin besar ya, Insinyur Salah Atiyah ini itu mampu mendirikan kampus-kampus di daerah-daerah kampung-kampung di sekitar Mesir ya, di kampung-kampung. Kemudian karena untuk membawa mahasiswa daripada perkotaan menuju kampung itu kan perlu transportation, itu train ya, maka dia yang membuat train itu, dia buat train, dia beli train, dia bangun kampusnya pun free ya, dan kampus bukan free. Ya, anak saya sekarang di Al Azhar itu kan free. Al Azhar juga kan free kan, wakaf base. Kemudian dia juga dia membangun fasilitasnya, asrama, semua dia bangun semua. Nah, singkat cerita bahwa pada akhirnya Insinyur Salah Atiyah ini membaginya bukan 50-50, tapi 100 and 0. 100% untuk Allah dan 0 untuk dia dari bisnisnya. Ya, tapi dia merasa bahagia dengan itu. Tapi dengan begitu usahanya itu semakin besar. Jadi maksudnya apa? Dia mengambil gaji saja. Kan ada manajemen fees. Kita bicara profit sharing, itu kan setelah dikurangi manajemen fee semua kan. Ini profit gross profit dan seterusnya, net profit ya, net profit itu 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya terima gaji katakan sebagai seorang CEO saja. Dia tidak lagi mengambil bagian sebagai owner. Ini maksudnya apa saya menceritakan ini? Bisnis itu bisa apa saja ya, karena skill dan kemampuan orang kan lain-lain ya, lain-lain. Kadang-kadang boleh dibilang misalnya, wah bisnis ini paling bagus, tapi we don't have skill di sana gitu. Susah lah, mau dipaksa susah gitu ya. Tapi sebetulnya usaha apa saja boleh, prinsipnya cuma satu, jangan lupakan Allah saja. Termasuk saya sebenarnya kalau dalam pendidikan pun tidak boleh ya melupakan Allah itu. Jadi kalau saya melakukan prinsip dalam hadis itu yang dibagi 3 ya. Dalam Riyadhus Shalihin itu bab 60 tentang zakat dan sedekah, hadis terakhir itu hadisnya panjang, intinya dia bercerita tentang ada seseorang berjalan, kemudian ini riwayat Muslim ya, dia mendengar suara dari langit ya, bicara bahwa memerintahkan awan yang penuh air itu berjalan
ke sebuah tempat milik Fulan bin Fulan gitu ya. Kemudian diikutilah awan itu, kemudian turun dia. Nah, itu ada banyak sekali kebun di situ, tapi awan itu hanya menurunkan airnya tepat di atas kebun milik Fulan bin Fulan itu. Tidak ke kebun yang surroundingnya. Ya di situ saja. Dicarilah orangnya, berjumpa, kemudian orang ini bertanya, siapa nama kamu? Nama saya Fulan bin Fulan. Kemudian dia terkejut kan, wah namanya persis seperti nama yang saya dengar tadi. Ya. Kemudian dia bertanya, boleh bagi tahu apa yang telah engkau lakukan sehingga aku mendapatkan peristiwa seperti tadi. Diceritakan peristiwa itu kan, dia mendengar ini segala macam. Kata orang tadi, oh kalau itu yang kau tanyakan, mungkin disebabkan karena aku adalah orang yang selalu memperhatikan betul-betul income yang dihasilkan oleh kebun ini. Jadi tidak ada satupun yang dia manipulate terhadap dirinya sendiri. Maksudnya dia berbohong pada diri sendiri. Misalnya gini, dapatnya 100.000, tapi dia catat 98.000, 2.000 dia ambil sendiri misalnya. Dan sebenarnya dia sedang berbohong pada diri sendiri. Nah orang tadi tidak, dia catat betul-betul apa yang dihasilkan oleh kebun ini. Kemudian dia katakan, kemudian aku bagi 3. Sepertiga yang pertama untuk Allah. Sepertiga yang kedua adalah untuk keluarga. Sepertiga yang ketiga aku kembalikan kepada kebun ini. Supaya kebunnya, betul, kebunnya tuh dia sustain kan, terus gitu. Jadi kalau saya secara personally, saya melakukan setiap income yang saya dapatkan, saya bagi 3. Bagi 3. Sesuai dengan hadis ini. Alhamdulillah, walaupun tidak dibilang orang kaya, tapi selalu berkecukupan lah. Allah berikan kecukupan segala sesuatunya gitu. Karena emang niatnya menjalankan sunnah itu saja. Menjalankan sunnah gitu. Niat yang paling penting. Niatnya untuk menjalankan sunnah. Wallahu alam.